Siakan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tiada berubah.
semua bagian tubuh kita untuk memuji nama Tuhan, maka kita mau menari untuk Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, bila Roh Allah ada dalam hati. Ada di dalammu, bukan menangis, tidak menangis.
Selamat pagi semua anak-anak TK, SD, Metodis 10 Belawan. Apa kabar semua anak-anak ibu? Sehat, kuat, luar biasa, ceria. Semua yang ceria, yang diberkati Tuhan, yuk tertawa bersama-sama. Ha 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 ha. Anak-anak yang mengucapkan syukur atas berkat Tuhan harus senantiasa bersukacita dan ceria. Baik anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk semuanya melipat tangan, menutup mata, menundukkan kepala. Kita terlebih dahulu berdoa, meminta pimpinan Roh untuk memberikan kita pengertian. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak Miss yang ada di rumah, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini yaitu tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16b dan ayat yang ke-17a serta Yohanes 16 ayat yang ke-13a. Yuk kita baca bersama-sama, ada di dalam layar, anak-anak bisa mengikutinya. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ia maksudnya di sini adalah Tuhan Yesus akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dan Yohanes 16 ayat 13a berbunyi, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari Minggu kita akan merayakan hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta. Semua umat di dunia, umat Kristen akan merayakan hari Pentakosta. Apa sih itu hari Pentakosta? Nah, hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Itu kalau zaman sekarang. Nah, arti yang sebenarnya dari hari Pentakosta dari secara keseluruhan itu adalah hari ke-50. Ini anak-anak pelajaran yang menarik dan yang harus kalian ingat sampai selama-lamanya ya. Ingat nak, Pentakosta adalah hari ke-50. Dalam perjanjian lama, hari Pentakosta itu adalah hari ke-50 setelah memanen gandum. Jadi anak-anak, orang-orang Yahudi banyak perayaan-perayaan mereka loh. Ya, seperti kita, tapi kita tidak terlalu banyak. Kalau kita orang Kristen zaman sekarang, yang kita rayakan itu adalah hanya tentang Yesus ya. Tapi orang-orang Yahudi banyak sekali perayaan mereka, termasuklah itu mengucapkan syukur atas hasil tanah mereka. Jadi gandum yang sudah dipanen oleh mereka, mereka mengucapkan syukur kepada Tuhan, tidak hanya ketika memanen saja, tetapi setelah 50 hari mereka memanen, mereka juga tetap mengucapkan syukur dan membuat perayaan syukuran atas berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Ingat, hari Pentakosta dalam perjanjian lama adalah hari ke-50 setelah memanen gandum. Sementara dalam perjanjian baru anak-anak, atau dalam masa sekarang kita orang Kristen, hari Pentakosta juga tetap hari ke-50. Namun hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi anak-anak pasti masih ingat cerita tentang Tuhan Yesus ya. Dia lahir ke dunia, dia mati di kayu salib, tapi tidak hanya mati, dia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Setelah dia bangkit dari kematian, apakah dia langsung menghilang? Oh no, dia masih tetap di dunia ini. Dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang selama ini bersama-sama dengan dia sebanyak berapa hari nak? 40 hari. Setelah 40 hari, dia naik ke surga. Nah, Kamis yang lalu kita sudah merayakannya, dia naik ke surga. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia menjanjikan akan mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya, mencurahkan rohnya kepada pengikut-pengikutnya. Nah,
Roh Kudus yang dia janjikan itu digenapi 10 hari setelah kenaikannya ke surga. Maka kalau ditambah 10 hari dia naik ke surga dan 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, 10 tambah 40 berapa? 50 hari. Itu sebabnya hari Pentakosta dalam perjanjian baru adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, pada waktu itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan setelah hari ke-10 setelah kenaikannya atau setelah hari ke-50 setelah kebangkitannya, tiba-tiba murid-murid Tuhan Yesus yang sedang berada di dalam sebuah rumah, pada waktu itu mereka sedang berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Nah, tiba-tiba ada datang angin yang sangat kencang dan tiba-tiba kepala mereka diliputi dengan lidah-lidah api. Coba perhatikan gambar ini ya. Ada lidah-lidah api warna merah. Nah, anak-anak, tetapi kepala mereka tidak terbakar. Ini dia anak-anak, bahwa ternyata itu bukan api sungguhan, tetapi itu adalah Roh Kudus yang dicurahkan kepada mereka, dan Tuhan mencurahkannya dalam bentuk lidah-lidah api. Lalu yang menjadi pertanyaan anak-anak, siapa sih Roh Kudus itu? Mengapa kita harus merayakannya hari Minggu? Ya, hari Minggu kita merayakannya hari pencurahan Roh Kudus. Siapa sih Roh Kudus itu? Anak-anak bisa jawab. Dan coba lihat gambar berikut. Kalau tadi dalam bentuk lidah-lidah api, nah gambar berikut Miss buat dalam bentuk burung merpati. Nah, ini juga pelajaran yang harus anak-anak ingat. Roh Kudus itu di dalam Alkitab dan juga hingga sampai sekarang ini dilambangkan dengan 2 gambar, yaitu satu dalam bentuk lidah-lidah api, yang kedua dalam bentuk burung merpati. Anak-anak ingat ketika Tuhan Yesus dibaptis, datang Roh Allah dalam bentuk burung merpati. Ingat kalau Miss buat pertanyaan, Roh Kudus dilambangkan dengan 2 lambang, yaitu yang pertama apa nak? Dalam bentuk lidah-lidah api, yang kedua dalam bentuk burung merpati. Kita lanjutkan. Siapakah Roh Kudus itu? Mengapa kita harus sampai merayakannya? Dan mengapa itu sampai dijanjikan oleh Tuhan Yesus? Dan mengapa itu harus kita terima? Nah, anak-anak, Roh Kudus itu, coba lihat dulu gambarnya. Ada tangan dari surga. Artinya adalah Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Siapa anak-anak? Roh Allah sendiri. Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri atau Allah sendiri. Loh, kok banyak kali Tuhan kita ada Allah, gitukah? Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Jadi anak-anak, kita umat Kristen meyakini bahwa Tuhan kita itu 3 pribadi. Ya, 3 pribadi, tetapi bukan 3 Tuhan. 3 pribadi, tetapi 1 Tuhan. Yaitu yang pertama, pribadi yang pertama adalah Allah Bapa. Allah Bapa itu adalah pribadi pencipta alam semesta yang menciptakan bumi, bulan, bintang, manusia, dan seluruh yang ada di dunia ini. Dan yang kedua adalah pribadi yang kedua adalah Allah Anak. Apakah itu Allah Anak? Allah Anak maksudnya adalah Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi tadi, yang menjelma menjadi manusia. Itulah disebut Allah Anak atau Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu anak-anak asalnya itu adalah dari surga, karena dia sebenarnya Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia. Mengerti ya anak-anak? Dan yang ketiga, pribadi yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Siapakah Allah Roh Kudus? Allah Roh Kudus itu adalah rohnya Allah Bapa, rohnya Tuhan, ya, pencipta alam semesta,
rohnya itulah yang disebut Roh Kudus. Jadi anak-anak, roh yang dijanjikan Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, yang akan dicurahkan kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, itu adalah Roh Kudus atau rohnya Tuhan. Lidah-lidah api yang kita lihat ini adalah roh Tuhan. Ya, ingat, roh Tuhan yang hinggap kepada mereka. Apa fungsi roh Tuhan itu? Untuk apa Tuhan Yesus menjanjikan roh Tuhan kepada murid-muridnya? Untuk apa roh Tuhan itu diberikan kepada murid-muridnya? Dan untuk apa roh Tuhan itu bagi kita pada zaman sekarang ini? Anak-anak, ini harus kita pahami bahwa roh Tuhan itu berfungsi bagi kita, dan bahkan dia memiliki nama, yaitu yang pertama adalah Roh Kudus. Itu adalah roh penghibur. Jadi Tuhan memberikan Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus adalah agar mereka terhibur. Karena anak-anak kan Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Tentu mereka sangat sedih kalau nanti mereka sakit, kalau misalkan mereka kesusahan, kalau misalnya mereka berduka, kalau misalkan mereka bersedih. Siapa nanti yang akan menghibur mereka? Siapa nanti yang akan memberikan kekuatan kepada mereka? Nah, Roh Kudus Tuhanlah yang akan menghibur mereka dan yang akan memberi kekuatan kepada mereka. Ingat anak-anak, Roh Kudus punya beberapa nama, salah satunya adalah roh penghibur. Jadi roh Allah itu yang akan menghibur semua umat-umat Tuhan, termasuk anak-anak TK Metodis 10 Belawan, anak-anak SD Metodis 10 Belawan. Ketika kamu sedih, ketika kamu kesusahan, ketika kamu berduka, ketika kamu memiliki masalah, Roh Tuhan akan menghiburkan kamu. Yang terpenting kamu mau seperti murid-murid Tuhan Yesus, yaitu berdoa. Lalu yang kedua anak-anak, Roh Kudus itu dapat menolong. Maka namanya disebut sebagai Roh Penolong. Ingat anak-anak, ini pelajaran yang harus anak-anak ingat. Anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus mereka akan kesulitan. Karena ada perintah juga yang Tuhan berikan. Kamu adalah saksiku. Beritakanlah firmanku ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mana mungkin mereka bisa sanggup anak-anak. Tetapi Roh Kudus akan menolong mereka. Roh akan menolong mereka. Sehingga anak-anak terbukti kan, hingga sampai ke Belawan, sampai ke Indonesia, firman Tuhan itu bisa tersampaikan. Kalau dengan kekuatan murid-muridnya mana sanggup, tetapi Roh Tuhan menolong mereka. Demikian juga kita anak-anak, Tuhan akan menolong kita setiap hari, ya, menolong kita dalam kesulitan kita. Anak-anak, mungkin anak-anak kesulitan belajar, minta Roh Kudus Tuhan untuk menolongmu agar kamu bisa dipergampang untuk memahami pelajaran. Mungkin kamu kesulitan untuk melakukan sesuatu hal, anak-anak, Roh Kudus Tuhan setia menolongmu. Yang penting anak-anak harus mau meminta kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Allah itu luar biasa anak-anak. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan setelah dia naik ke surga, dia tidak membiarkan kita. Malah dia tetap mendampingi kita. Baik anak-anak sudah paham akan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi penghibur bagi anak-anak, dan anak-anak semakin bersemangat untuk melakukan tugas tanggung jawab setiap hari, karena ada Roh Allah, ada Tuhan Yesus yang akan menolong kita. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini, kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Amin. Kami juga berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bye-bye, Tuhan memberkati.